Oke, kita akan mulai pertemuan kita pada hari ini. Hari ini kita akan masuk ke minggu kedua ya. Jadi welcome to week 2. Hari ini kita akan membahas materi aljabar topik yang sub yang kedua. Ada 4 materi di sini yang akan kita bahas. Sorry, ada 3. Yang pertama itu polinomial atau suku banyak. Terus nanti ketaksamaan. Terus yang terakhir persamaan dan sistem persamaan. Nah setelah ini kita sudah menyelesaikan materi dasar untuk aljabar untuk perlombaan Olimpiade Matematika. Kita mulai dari topik pertama dulu ya, polinomial atau suku banyak. Nah, adik-adik pernah nggak dengar polinomial? Jadi polinomial ini adalah suatu bentuk dari persamaan di mana dia hanya memuat satu variabel aja, misalnya x, y, z, tapi hanya satu variabel, tetapi dia pangkatnya itu selalu pangkatnya bulat. Jadi misalnya X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0 itu semua polinomial. Tetapi kalau dia pangkatnya nggak bilangan bulat, misalnya X pangkat, let's say X pangkat, oh ya, dan harus bilangan asli, sorry. Jadi bilangan bulat yang positif. Misalnya kalau dia X pangkat negatif 1, dia nggak sepolinomial. Terus X pangkat setengah, dia juga nggak polinomial. Jadi polinomial itu hanya yang variabelnya adalah merupakan bilangan asli atau bilangan bulat eh, tidak negatif. Nah, polinomial ini memiliki derajat. Nah, apa itu derajat? Derajat itu adalah pangkat tertinggi dari variabel x yang ada di dalam persamaan tersebut. Misalnya kita punya persamaan x kuadrat dikurang 5x tambah 9. Ini derajatnya 2. Kenapa derajatnya 2? Karena pangkat tertinggi di sini adalah x kuadrat. Eh, X kuadrat pangkatnya adalah 2. Kemudian 4x pangkat 3 tambah 6x kuadrat kurang 2x, dia derajatnya 3 karena pangkat tertingginya adalah 3. Pangkat dari x-nya ya. Nah, kemudian kita akan membahas persamaan dari dua suku banyak. Misalnya kita punya fx nih. Fx nih an itu maksudnya koefisiennya si x pangkat n. X pangkat n maksudnya yang tertinggi gitu ya. AN ditambah AN kurang satu X pangkat N kurang satu bla 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 hingga A0, dan GX sama dengan BN, X pangkat N, plus BN kurang satu X pangkat N kurang satu plus titik-titik-titik sampai B0. Nah, kita bisa bilang kalau Fx akan sama nilainya dengan Gx jika dan hanya jika setiap suku yang setiap suku yang variabelnya sama, pangkatnya sama, nilai koefisiennya harus sama. Jadi AN di sini harus sama dengan BN. Karena mereka sama-sama punya variabel X pangkat N. AN kurang satu harus sama dengan BN kurang satu. Gitu juga nanti hingga A0 harus sama dengan B0. Kemudian kita untuk melakukan pembagian pada suku banyak, itu memiliki kemiripan dengan pembagian pada bilangan. Jadi kita bisa melakukan pembagian bersusun. Seperti yang sudah saya ajarkan pada eh, minggu yang lalu di aljabar pertama. Nah, pembagian dari fx oleh px dapat dituliskan sebagai fx sama dengan px dikali gx plus sx, di mana px ini adalah pembaginya, fx ini adalah polinomial yang mau kita bagi. Kemudian gx itu adalah hasil bagi dari pembagian tersebut, dan sx adalah sisa bagi. Kemudian ada 3 teorema yang harus kita tahu. Di sini ada teorema sisa, teorema faktor, dan teorema Vieta. Nah, teorema sisa, kalau kita punya X kurang K sebagai faktor dari PX, maka didapatkan bahwa fx ini adalah X kurang K dikali GX plus SX. Kalau kita substitusikan ke sini ya. Nah, X kurang K artinya kalau kita buat X sama dengan K, maka ini akan membuat hasil X kurang K dikali GX-nya sama dengan 0. Sehingga FK yang bersisa adalah S. Jadi FK akan sama dengan S atau sisanya. Jadi, dengan kata lain, nilai dari suatu polinomial yang kalau kita masukin nilai k-nya akan sama dengan sisa baginya. Jadi, jika suku banyak fx dibagi oleh x kurang k, maka hasilnya adalah fk. Karena kalau kita masukin k, ini akan menyebabkan ini menjadi nol, sehingga yang tersisa hanyalah s.
gitu. Kemudian lebih umumnya bisa kita tulis, jika fx dibagi ax plus b, maka sisanya adalah f minus b per a. Oke? Kemudian kita lanjut ke teorema yang kedua. Kita punya teorema faktor. Kita misalkan kalau fx adalah suku banyak, ya. Kemudian dia punya sebuah faktor, faktornya adalah x kurang k. Nah, kalau x kurang k ini merupakan faktor dari fx, maka yang harus terjadi adalah fx ini harus sama dengan nol. Kenapa? Kalau dia merupakan sebuah faktor, artinya sisa baginya harus sama dengan nol ya. Dengan pasti hasil baginya sama dengan nol. Sorry, sisa baginya sama dengan nol. Sehingga misalnya kita punya x kurang k adalah faktor, maka fk harus sama dengan nol karena sisanya nggak boleh ada. Gitu. Jika dan hanya jika ini artinya jika x kurang k merupakan faktor, maka fk sama dengan nol. Dan sebaliknya, jika fk sama dengan nol, maka x kurang k adalah faktor. Itulah arti jika dan hanya jika. Kemudian ada fakta yang lain. Jika fx merupakan suku banyak dalam derajat n, maka paling banyak ada n buah akar real persamaan fx sama dengan nol. Jadi kalau kita punya misalnya persamaan kuadrat ini kan derajatnya 2 ya. Jadi maksimal kita hanya bisa paling banyak punya 2 akar real. Kita nggak bisa punya 3 akar real dari persamaan kuadrat. Maksimal 2. Gitu juga persamaan pangkat 3, persamaan pangkat 4, maksimal 4 buah akar real. Jadi misalnya persamaan persamaan kuadrat nih kan maksimal 2. Bisa satu bisa kalau dia akarnya kembar. Bisa nol bisa juga kalau akar-akarnya imajiner atau nggak real. Kemudian kita akan bahas teorema Vieta. Nah, teorema Vieta ini dipakai untuk eh, menjelaskan nilai dari hubungan antara akar-akar realnya, akar-akar real atau pembuat nol dari polinomial tersebut dengan polinomialnya. Misalnya kita punya Px adalah ANX pangkat N plus AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 plus titik-titik-titik sampai A0. Memiliki pembuat nol ini artinya akar-akarnya ya. Akar-akarnya itu maksudnya kalau kita masukin nilainya, hasil PX-nya akan sama dengan nol. Nah, dia memiliki pembuat nol X1, X2, X3 sampai Xn. Ingat, tadi kalau kita punya derajatnya sebanyak N, artinya ada sebanyak N pembuat nolnya. Ada sebanyak N akar real. Baik mau dia sama, mau dia berbeda, maka totalnya adalah ada sebanyak N akar. Nah, atau disebut PX sama dengan nol. Itulah arti pembuat nol. Hubungannya adalah, nah pertama kita mulai dari jumlah dulu. Jumlah dari semua akar-akarnya akan sama dengan negatif AN kurang satu per AN. AN kurang satu artinya berarti dia koefisien dari si eh, derajat setelahnya. Misalnya dia derajat keempat. Artinya koefisien si X pangkat 3 dibagi koefisien yang paling gede. Koefisien si X pangkat 4. Itulah artinya. Nah, kenapa kita punya misalnya persamaan kuadrat nih? Itu juga menggunakan teorema Vieta. Kenapa dia minus B per A? Karena eh, derajat kedua terbesarnya adalah X gitu ya, satu. Nah, satu ini koefisiennya B. Nah, kita dari situ juga berangkat. AN min satunya itu B. Sementara AN-nya adalah A. Sehingga minus B per A. Kemudian, nanti X1, X2 ini adalah jumlah dari perkalian antara dua sembarang dua pembuat nol. Misalnya kita punya 4 nih. Artinya X1 kali X2, X1 kali X3, X1 kali X4, X2 kali X3, X2 kali X4, X3 kali X4. Artinya jumlah dari perkalian antara dua akar-akar itu akan sama dengan AN kurang 2 per AN. Nah, perhatikan adik-adik, tadi dia tandanya di sini negatif, sementara di sini menjadi positif. Nah, dia akan selalu berganti-ganti dan apa namanya nilai koefisiennya yang di sini yang di atas pembilangnya akan berubah, akan menjadi semakin kecil, makin banyak angkanya, kita makin pindah ke belakang gitu ya. Nah, kemudian misalnya perkalian antara tiga pembuat nol jika dijumlahkan hasilnya akan sama dengan tadi minus positif, kemudian sekarang harusnya kembali negatif. Kemudian AN dikurang 3 karena ada 3 pembuat nol. Jadi misalnya derajat kita 4. Berarti A ke 1. Atau dengan kata lain, koefisiennya si X per AN, yaitu koefisiennya si X pangkat 4.
Seperti itu. Hingga nanti titik-titik-titik kita lanjut terus perkalian antara 4, 5, 6, 7 hingga ke n. Nah, yang terakhir adalah perkalian antara semua semua pembuat nol. Hasil perkalian pembuat pembuat semua nol adalah negatif satu pangkat n dikali A0 per AN. A0 adalah konstanta yang paling belakang. AN adalah yang paling depan. Nah, kenapa ada faktor minus satu pangkat n? Nah, tadi kita lihat ya adik-adik, kalau dia misalnya fungsi kuadrat, nah di situ kan eh, dia kan dimulai dari perkalian antara dua. Perkalian satu dulu, x1 plus x2. Itu minus b per a. Kemudian x1 kali x2-nya c per a. Nah, dari yang negatif dia pindah ke positif. Sementara nanti kalau dia persamaan eh, angka 3, nanti dia negatif, positif, negatif. Nilainya negatif. Nilai dari perkalian semuanya akan menjadi negatif. Sehingga harus minus satu dipangkatkan n. Gitu. Jadi n-nya ngikutin derajat dari eh, polinomial tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke latihan soal. Untuk untuk materi suku banyak, kita ada 4 latihan soal. Nah, kita punya soal pertama. Jika A dan B adalah bilangan bulat, ya, bilangan bulat, dan X kuadrat dikurang X dikurang satu merupakan faktor dari AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus satu, maka B sama dengan, nah, di sini kita harus, pertama-tama yang kita lakukan adalah membagi AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus satu, gitu ya. Sorry, apakah saya ada salah soal tadi ya? Tadi soal yang aku ambil itu dia suku banyak ya, suku banyak. Perhatikan dulu. Aku ngambil soalnya dari diktat ini soalnya. Diktat pembinaan ini. Oke, oke benar. Soal kita sudah pas AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus satu. Oke. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membagi AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus satu dengan X kuadrat min X min satu. Pertama-tama kita harus membagi AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus satu dengan X kuadrat minus X minus satu. Nah, adik-adik sudah tahu belum cara melakukan pembagian ini? Ada yang udah tahu? Kalau belum tahu, kita kerjain sama-sama ya. Kita coba ya. Nah, kita punya ini AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat tambah satu gitu ya. Terus kita punya pembaginya adalah X kuadrat min X min satu. Pertama-tama kita lakukan supaya dia AX pangkat 3, maka kita harus kalikan dengan AX kuadrat. Sorry, AX, bukan AX kuadrat, AX. Nah, sehingga nanti jadinya hasilnya akan menjadi AX pangkat 3 kurang AX kuadrat dikurang AX. Nah, kemudian kita kurangkanlah dia. Kita kurangkan gitu ya. Hasilnya akan menjadi A plus B X kuadrat plus AX plus satu ya. Kemudian yang kita lakukan adalah menjumlahkan dengan A plus B. Nah, gini ya. A plus B. Kemudian kita substitusilah ke persamaannya. A plus BX kuadrat ditambah, sorry, dikurang A plus BX kurang A plus B gitu ya. Sorry kalau agak lama ini ya. Karena, apa namanya,
Eh, ini pakai aku pakai mouse soalnya ngegambarnya. Kita kurangin lagi. Hasilnya adalah 2A plus B X. Nah, kita harus tulis nih. Kita kan udah punya dia. 2A plus BX ditambah A plus B plus 1. Gitu ya. Kita tulislah. Nah, kita kan udah punya hasilnya. Kita tulislah ke sini. AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah 1 kan sama hasilnya dengan X kuadrat dikurang X dikurang 1 dikali AX plus A plus B ditambah sisanya. Sisanya lah 2A plus B X ditambah A plus B plus 1. Nah, dia bilang di sini kalau yang dikasih tahu di soal adalah di soal diberitahukan bahwa X kuadrat kurang X kurang 1 ini merupakan faktor. Faktor dari X pangkat 3 plus BX kuadrat plus 1. Karena, nah, karena X kuadrat minus X minus 1 adalah faktor dari suku banyak. Dengan kata lain, sisa baginya haruslah nol. Maka kalau kita nol, apa yang kita simpulkan? Artinya 2B, 2A tambah B sama dengan nol dan A plus B plus 1 itu sama dengan nol. Nah, kita udah punya persamaan linear dua variabel. Sekarang kita carilah nilai A dan B. 2A plus B sama dengan nol dan A plus B sama dengan negatif 1. Kita kurangkan persamaannya. Didapatkan nilai A adalah 1 dan nilai B-nya adalah eh, negatif 2. Ya, negatif 2. Maka didapatkanlah nilai B adalah negatif 2. Maka nilai B adalah negatif 2. Nah gitu, ini masih lumayan simpel ya soalnya. Karena kita menggunakan fakta bahwa persamaan ini adalah faktor. Sehingga sisa baginya harus nol. Kemudian untuk soal kedua, kita punya sebuah polinomial Vx. Kita nggak tahu nih polinomialnya apa. Tapi diberitahu di soal jika Vx dibagi dengan x kuadrat dikurang x dan x kuadrat plus x berturut-turut akan bersisa 5x plus 1 dan 3x plus 1, maka bila Vx dibagi dengan x kuadrat min 1, sisanya adalah, nah pertama kita harus tuliskan dulu bahwa Vx ini berarti sama dengan pertama kita anggap Hx. Hx itu artinya menandakan hasil baginya. Hasil bagi dengan x kuadrat min x plus sisa baginya adalah 5x plus 1. Nah, kemudian yang kedua, Vx akan sama dengan Hx dikali x kuadrat plus x ditambahkan dengan sisa baginya kalau dibagi x kuadrat plus x adalah 3x plus 1. Nah, pertama kita bisa sederhanakan dulu yang di atas ini ya. Dia menjadi Hx dikali x kuadrat plus kurang min x itu adalah x dikali x min 1 plus 5x plus 1. Nah, ini yang di bawah sama saja dengan Hx dikali X dikali X plus 1 ditambahkan dengan 3X plus 1. Ya kan? Nah, pertama-tama kita substitusikan dulu. Oh, sorry, kita tandai dulu ini. Misalnya ini persamaan 1. Terus ini yang kedua kita punya ini persamaan 2. Di persamaan 1 kita substitusikan nilai X sama dengan 1.
Kenapa kita substitusikan X sama dengan satu? Karena di sini kita punya pembuat nolnya adalah satu. Sehingga kalau kita masukin satu, nanti ini semua nilainya akan menjadi sama dengan nol, gitu ya. Kalau kita substitusikan X sama dengan satu, didapat pada persamaan satu, persamaan satu didapatkan. Nah, apa yang didapatkan? V1 akan sama dengan, nah ini semua hasilnya akan menjadi nol karena K0 dikali satu dikali satu kurang satu adalah nol. Sehingga hasilnya adalah nol. Kemudian V1 akan sama dengan 6. 5X plus satu, 5 kali satu plus satu, 6. Kemudian kita substitusikan nilai X sama dengan negatif satu pada persamaan 2. Didapatkan. Nah, kalau kita substitusikan minus satu ke persamaan 2, berapa yang kita dapatkan? Ada yang bisa ngejawab nggak? Coba Brian, kalau kita masukin V minus satu ke persamaan kedua, hasilnya berapa? Berarti H minus satu dikali min satu dikali nol ya kan? Hasilnya jadi nol. Ini nol semua. Berarti ini sisa yang ini. Masukin coba minus satu ke situ. X minus satu berapa hasilnya? Em, min 2. Iya, bentar. Berarti hasilnya adalah V min satu adalah minus 2 negatif 2. Nah, kemudian kita punya Vx dibagi X kuadrat min satu sisanya berapa? Nah, jadi kita bisa tuliskan Vx sama dengan Hx, di mana X adalah hasil bagi, dikali X kuadrat min satu ditambahkan dengan sisanya. Sisanya kita tulis dalam AX plus B. Nah, kenapa kita pilih AX plus B? Kenapa kita pilih derajatnya satu? Karena sisa bagi dari suatu polinomial akan selalu derajatnya adalah satu kurangnya dari pembaginya, seperti itu. Jadi kalau misalnya pembagi kita derajatnya 2, artinya sisa bagi kita paling besar harus berderajat satu. Kalau tadi misalnya sisa bagi kita, pembagi kita pangkat 3, sisa bagi kita harus berderajat 2. Jadi sisa bagi selalu berderajat satu kurangnya dari pembagi, gitu ya. Pembagi kita di sini X kuadrat minus satu, di mana itu berderajat 2. Nah, di sini HX dikali X kuadrat minus satu bisa kita ubah menjadi X kurang satu dikali X plus satu ditambahkan dengan AX plus B. Kemudian kita substitusikan nilai X sama dengan satu dan X sama dengan min satu ke persamaan. Apa yang kita dapatkan kalau kita substitusikan satu dan min satu? Kita dapatkan V1 adalah, nah V1 ini sudah kita punya informasinya. V1 ini sama dengan 6. Kalau kita masukin ke sini, apa yang terjadi? Nilainya akan menjadi nol. Kenapa nol? Karena satu kurang satu sama dengan nol yang di tengah. Sehingga menyebabkan ini semua nilainya menjadi nol. Maka tersisalah ini. A plus B. A plus B akan sama dengan 6. Gitu ya. Kemudian V minus satu akan sama nilainya dengan, kita masukinlah ke persamaan ini. H minus 1 dikali minus 2 dikali nol. Hasilnya nol. Kemudian kita masukin ke sini. Minus A plus B. Minus A plus B sama dengan minus 2. Didapatkan, didapatkanlah nilai A sama dengan berapa? Pertama kita kurangkan persamaannya. Berarti 2A sama dengan 8. A sama dengan 4, B sama dengan 2. Ya kan? Maka sisa baginya menjadi, substitusikan ke AX plus B. AX plus B sama dengan 4X plus 2. Nah, itulah jawaban dari soal yang kedua ini. Apakah adik-adik paham untuk soal nomor 2? Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, biar kita lanjut ke soal nomor 3. Gimana Brian dan Yemimah?
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, suku banyak fx jika dibagi x plus 1, sisanya adalah minus 2. Dan jika dibagi x minus 3, hasilnya adalah, sisanya adalah 7. Sedangkan suku banyak gx jika dibagi x plus 1 akan bersisa 3, dan jika dibagi x minus 3 akan bersisa 2. Diketahui hx adalah fx dikali gx. Jika hx dibagi x kuadrat minus 2 minus 3, tunggu ya, kita rapikan dulu. X kuadrat minus 2 kurang 3, maka sisanya adalah, nah kita tahu berdasarkan teorema sisa, jika kita membagi eh, fx dengan x kurang k dan bersisa s, maka fk nilainya akan sama dengan s, gitu ya. Jadi berdasarkan teorema sisa tadi kita tahu, kalau kita membagi polinomial dengan suatu pembagi dan hasilnya adalah bersisa, maka nilai dari fk, di mana k ini adalah pembaginya, akan sama dengan s. Berdasarkan fakta di atas, kita dapatkanlah bahwa f dari, nah, x plus 1, berarti nilai k-nya adalah negatif 1 gitu ya. F negatif 1 akan sama dengan negatif 2. Kemudian F dari 3 akan sama dengan 7. Nah, kemudian G. G negatif 1 akan sama dengan 3. Terus terakhir G3 akan sama dengan 2. Nah, kemudian kita harus mencari nilai dari HX sama dengan FX dikali GX. Nah, berarti dari sini kita dapatkan H negatif 1 akan sama dengan negatif 2 dikali 3, yaitu negatif 6. Kemudian H dari 3 akan sama dengan F3 dikali G3, yaitu 14. Nah, kita dapat H1 dan H3. Langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, kita mau nyari sisa. Kita mau nyari sisanya. Cara mencari sisa adalah dengan menggunakan konsep yang sama seperti yang kita gunakan di soal yang kedua. Nah, misalkan, oh, HX, langsung aja kita tulis. HX itu akan sama dengan, let's say kita bilang hasil baginya adalah NX. Dikali dengan pembaginya adalah, dia dibagi dengan X kuadrat kurang 2X dikurang 3. Nah, kita mau bagi dia dengan X kuadrat kurang 2X plus 3. Dia akan bersisa AX plus B. Kembali lagi, kenapa kita pilih AX plus B? Karena derajat pembaginya adalah 2. Sehingga derajat sisa baginya adalah 1. Oke, ada pertanyaan tadi ya? Oh, bangka itu pembagi. PX itu apa? GX itu apa juga? Oh, oke. Fx dan Gx ini adalah fungsi. Jadi fungsinya kita nggak tahu fungsinya itu apa namanya, fungsinya itu kita nggak dikasih tahu berapa, kita nggak dikasih tahu persamaan fungsinya gitu. Tetapi kita harus, tanpa kita tahu fungsinya, kita cuma tahu kalau dia dibagi sisanya berapa, kita harus bisa menemukan nilai dari sisanya, sisa hx kalau dibagi dengan x kuadrat minus 2x minus 3. Nah, tadi K yang kau bilang itu, Brian, nah kita kan dikasih tahu nih ya, dari teorema sisa, kalau kita ambil px sama dengan x kurang k, didapatkan fx sama dengan x kurang k dikali gx, maka fk sama dengan s. Ini tadi teorema sisa. Jika fx dibagi oleh xk, maka sisanya adalah fk. Gitu ya. K ini dari mana? Nah, x kurang k. X plus 1. Berarti kan sama dengan x dikurang negatif 1. Sehingga k-nya kita ambil adalah negatif 1. Bukan 1 ya. Tapi negatif dari, atau kita bilang pembuat nol dari x plus 1. Apa pembuat nol dari x plus 1? Yaitu minus 1. Oke, sampai sini paham belum, Ren? Atau ada yang mau ditanyakan? Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita kan sudah punya nih persamaannya. Kita substitusikan nilai 1 dan negatif 1
dan 3 ke dalam HX. Kalau kita substitusikan apa yang terjadi? H1, sorry, ini kita faktorkan dulu. Kita faktorkan NX dikali, nah faktorkan X kuadrat kurang 2X kurang 3. X kurang 3 dikali X plus 1. Ya kan? Nah ini kalau memfaktorkan ini kita harus, kalau bisa kita harus lancar ya. Kalau bisa adik-adik lebih memperdalam lagi cara untuk memfaktorkan persamaan kuadrat supaya cepat gitu ya. Nah, pertama H negatif 1 dulu. H negatif 1 kalau kita masukin ke sini, nilainya akan sama dengan nol. Kenapa nilainya sama dengan nol? Karena ada X plus 1 di sini. Kalau kita masukin minus 1 plus 1, hasilnya nol. Sehingga ini semua hasilnya akan sama dengan nol. Sisalah AX plus B. Kita masukin lah, berarti minus A plus B. Minus A plus B sama dengan H1. H minus 1. Kemudian kita punya H3. H3 akan sama dengan N3 dikali 3 kurang 3 adalah nol. 3 plus 1 adalah 4. Hasilnya menjadi nol kalau dikalikan semua. Plus AX plus B. 3A plus B. Nah, kita sudah dapat dua persamaan. Kemudian H-1 kita dapatkan tadi sama dengan minus 6 ya di sini. Minus 6 gitu. Kemudian H3 kita dapatkan di sini bernilai 14. Nah, udah gampang nih. Kita udah punya persamaan linear dua variabel. Langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita cari nilai A dan B. Didapatkan A sama dengan berapa? Kalau kita kurangkan persamaannya berarti negatif 4A sama dengan negatif 20. Berarti A sama dengan 5. B sama dengan minus 1. Oke, kita dapat A sama dengan 5, B sama dengan minus 1. Maka, sisa bagi kita adalah AX plus B atau sama dengan 5X dikurang 1. Nah, gitulah untuk mengerjakan soal nomor 3. Udah paham belum adik-adik? Atau ada yang mau ditanyakan? I, oke. Oke, Ivan katanya izin telat. Oke, Ivan. Lanjut ya. Ke nomor 4. Polinom atau suku banyak Px sama dengan x pangkat 3 dikurang x kuadrat plus x dikurang 2 mempunyai tiga pembuat nol, yaitu A, B, dan C. Nilai dari A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah C pangkat 3 adalah, pertama-tama, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencatat nilai dari teorema Vietanya. Berdasarkan teorema Vieta, didapatkan bahwa, nah, tadi kalau kita pakai teorema Vieta, kita akan mendapatkan satu, apa yang pertama? Jumlah dari A plus B plus C akan sama dengan negatif koefisien dari X kuadrat. Negatif satu per satu. Koefisien si X pangkat 3. Gitu ya. Nilainya akan sama dengan satu. Kemudian yang kedua, AB plus AC plus BC. Penjumlahan dari eh, perkalian antara dua variabel gitu ya. Akan sama dengan, nah sekarang positif, gak negatif lagi. Positif koefisiensi X yaitu satu per satu. Satu per satu. Tersama dengan satu. Kemudian yang ketiga, apalagi A dikali B dikali C akan sama dengan negatif. Nah, ya yang terakhir, negatif 2 per satu akan sama dengan 2. Nah, kita udah dapat nilai dari A plus B plus C, AB plus AC plus BC, sama ABC. Sekarang kita mau cari A pangkat 3 plus B pangkat 3 plus C pangkat 3. Kita harus manipulasi aljabar di sini berarti ya. Nah, kita catat dulu bahwa A pangkat 3 plus, sorry, A plus B plus C pangkat 3 akan sama yaitu nilainya dengan A pangkat 3 plus B pangkat 3 plus C pangkat 3 plus, nah ini harus, ini adik-adik harus menghafal bentuk-bentuk unik seperti ini ya, atau enggak, at least kalau enggak bisa dihafal, ya kita kalikanlah sendiri dengan cepat.
gitu ya. Hasilnya ini akan sama dengan kalau kita jabarkan A pangkat 3 plus B pangkat 3 plus C pangkat 3 plus 3AB dikali A plus B ditambahkan dengan 3AC dikali A plus C ditambahkan dengan 3BC dikali B plus C ditambahkan dengan 6ABC. Nah, kemudian ini bisa kita manipulasi lagi aljabarnya. Jadi apa? Jadi A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah C pangkat 3 ditambah 3AB dikali. Nah, kita buat A plus B plus C. Tapi berarti kita punya 3ABC nih sekarang. Kita kuranginlah 3ABC di sini. Sehingga tersisa 3ABC. Kemudian yang kedua, 3AC dikali A plus B plus C. Kita ambil lagi 3ABC dari sini. Tersisa 0ABC. Terakhir, kita punya 3BC dikali B plus C. Maka tersisa negatif 3ABC. Supaya seimbang kita kurangin dengan 3ABC. Gitu ya. Sehingga didapatkan, sehingga berdasarkan faktor tersebut berarti A pangkat 3 plus B pangkat 3 plus C pangkat 3 akan sama nilainya dengan A plus B plus C pangkat 3 dikurang dengan, nah, ini bisa kita gabung nih. Ini kita sederhanain lagi dulu. Ini masih bisa kita sederhanakan. Jadi apa ini? Jadinya ini bisa kita sederhanakan jadi 3AB plus AC plus BC dikali A plus B plus C. Ini kita hilangin aja semua. Ini A plus B plus C. Nah, gini. Inilah bentuk paling sederhananya. Sehingga A pangkat 3 plus B pangkat 3 plus C pangkat 3, kita pindahinlah ini ke sana. A pangkat 3 plus B pangkat 3, A plus B plus C pangkat 3 dikurang dengan 3 dikali AB plus AC plus BC dikali A plus B plus C ditambah 3 ABC. Nah, kita udah punya semua. Sekarang kita tinggal memasukkan. Nah, udah gampang kan? Berarti tersisa 1 pangkat 3. Nah, dikurang 3 dikali AB plus AC plus BC 1. A plus B plus C 1. Ditambah 3 dikali ABC 2. Hasilnya adalah 1 kurang 3 tambah 6. Berapa itu? 4. Ya. Didapatkanlah A pangkat 3 plus B pangkat 3 plus C pangkat 3 adalah 4. Nah, jadi berarti artinya kita nggak harus benar-benar mencari akar dari, kita nggak harus cari akar-akar dari X pangkat 3 minus X kuadrat plus X min 2. Kita nggak harus mencari semua pembuat nol dari persamaan tersebut. Caranya adalah bisa kita manipulasi pembuat nolnya. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan baru hanya dengan menggunakan teorema Vieta tadi. Gitu ya. Oke, kita sudah selesai untuk materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua yaitu ketaksamaan. Ketaksamaan. Nah, ketaksamaan di sini ada tiga ketaksamaan yang paling umum yang digunakan. Yang pertama ada konsep urutan. Konsep urutan ini digunakan untuk membandingkan dua bilangan sehingga didapatkan apakah bilangan tersebut sama atau tidak sama. Nah, untuk konsep urutan ini sebenarnya eh, sangat umum digunakan ya. Kalau kita punya A dan B positif, maka jumlah kedua bilangan pasti positif, ya kan? Ini sudah jelas. Kemudian jika A lebih dari nol dan B lebih dari nol, atau A kurang dari nol dan B kurang dari nol, maka AB lebih dari nol. Artinya perkalian antara dua bilangan positif atau dua bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Kemudian di C ada sifat transitif. Kalau A kurang dari B, lalu B kurang dari C, berarti artinya A kurang dari C. Gitu juga sebaliknya, kalau A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Kemudian yang keempat, jika A kurang dari B, maka A plus minus C kurang dari B plus minus C. Jadi, gak peduli berapa nilai C-nya, mau dia positif, mau dia negatif, selama A kurang dari B, maka jika kedua sisi kita jumlahkan atau kita kurangkan, tandanya tidak akan berubah. Kemudian E, jika A kurang dari B dan C kurang dari D,
maka A plus C akan kurang dari B plus D. Karena A plus A minus A kurang dari B, itu aja kan udah kecil banget ya. A kurang dari B, itu kan berarti A udah lebih kecil dari B. Ditambahkan lagi dengan C yang lebih kecil dari D. Sudah pasti jumlah dari A plus C akan jauh lebih kecil dari B plus D. Gitu. Kemudian di F, jika A kurang dari B dan C kurang dari nol ya, maka AC lebih dari BC. Artinya kalau C kita negatif, kalau kita kalikan ke A dan B, tandanya akan berubah, berbalik. Tadinya dia lebih kecil, tapi setelah kita kalikan dengan C yang bernilai negatif, jadinya AC lebih gede dari BC. Tapi kalau kita kalikan dengan positif atau lebih dari nol, nilainya jadi AC kurang dari BC. Tetap, gak berubah tandanya. Itu untuk perkalian. Kemudian yang G. Kalau A lebih dari nol, maka satu per A akan lebih dari nol. Jadi kalau A positif, kebalikannya akan positif juga. Kebalikan itu maksudnya satu per bilangan tersebut. Kemudian jika A lebih dari nol dan B lebih dari nol, maka A per B lebih dari nol. Jadi hasil bagi antara dua bilangan positif akan menghasilkan bilangan yang positif juga. Kemudian yang terakhir, yang H. Jika nol kurang dari A kurang dari B, jadi A dan B ini positif, tapi A kurang dari B, atau A kurang dari B kurang dari nol. A dan B sama-sama negatif. Jadi harus A dan B sama-sama positif, atau A dan B sama-sama negatif, maka satu per B akan kurang dari satu per A. Jadi kalau A kurang dari B, kalau penyebutnya lebih kecil, maka hasilnya akan lebih besar gitu ya. Itu konsep pecahan kan yang kita pelajari selama ini. Kemudian apa ketaksamaan kedua yang paling penting? Ketaksamaan kedua yang sangat penting adalah kuadrat dari bilangan real akan selalu bernilai tak negatif. Artinya, untuk sembarang bilangan real A, berapapun A-nya itu, maka A kuadrat harus lebih besar sama dengan nol. Jelas ya, karena kita punya mau dia bilangan positif, misalnya satu dikuadratin hasilnya satu. Negatif satu dikuadratin pun hasilnya satu, tetap positif. Jadi, kuadrat dari sebuah bilangan real akan selalu tidak bernilai negatif. Bukan positif ya, tapi tak negatif, karena dia bisa aja nol. Nah, kemudian ada konsep ketiga, konsep yang sangat penting. Ini sangat sering keluar di soal-soal Olimpiade SMA, yaitu ada ketaksamaan QM, AM, GM, HM. Nah, apa ini QM, AM, GM, HM ini? Quadruple M ini? Ini adalah ketaksamaan yang menggunakan rata-rata dari beberapa bilangan. Nah, QM adalah quadratic mean, yaitu rata-rata kuadrat. Gimana itu rata-rata kuadrat? Rata-rata kuadrat berarti X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus titik-titik plus XN kuadrat dibagi N terus diakarkan. Diakarkan ya. Itulah rata-rata kuadrat. Kemudian arithmetic mean rata-rata aritmetik. Rata-rata aritmetik ya rata-rata yang sering kita ketahui selama ini. X1 plus X2 plus titik-titik hingga N per N. N itu adalah jumlah dari bilangannya. Kemudian yang ketiga ada geometric mean. Oke, Ivan barusan masuk ya. Geometric mean adalah akar N dari perkalian N bilangan. Jadi kita punya X1 sampai Xn. Maka geometriknya adalah akar N dari perkalian semua bilangan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah harmonic mean atau rata-rata harmonik. Harmonic mean ini nilainya adalah satu plus satu per X2 plus titik-titik plus satu per Xn. Atau sebenarnya kalau mau kita bilang, nilai penyebut ini semua adalah satu per harmonic mean. Jadi satu per HM akan sama dengan satu per X1 plus satu per X2 plus titik-titik plus satu per Xn. Itulah nilai dari harmonic mean. Nah, kemudian apa sifat dari ketaksamaan ini? Quadratic mean adalah yang paling gede. Jadi ingat urutannya harus diingat ya. QM lebih dari AM, lebih dari GM, lebih dari HM. Lebih besar sama dengan. Dan kapan kesamaannya terjadi? Ini kan dia lebih besar sama dengan. Kapan kesamaannya terjadi? Kesamaannya terjadi saat X1 sama dengan X2 sama dengan titik-titik hingga Xn. Jadi saya tambahkan di sini. Kesamaan terjadi pada X1 sama dengan X2 sama dengan titik-titik sama dengan Xn. Nah, inilah eh, bunyi dari kesamaan QM, AM, GM, HM. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam latihan soal. Nah, sebenarnya latihan soal ini empat-empatnya saya menggunakan konsep yang terakhir tadi, yaitu kebersamaan
QM, AM, GM, dan HM. Cuman ini mostly semua sih, semuanya menggunakan AM, GM aja. Kita nggak pakai QM dan HM di sini. Nah, untuk latihan soal yang QM dan HM, adik-adik nanti bisa cari di internet ataupun nanti kalau mau kita bahas juga boleh. Nah, soal pertama, buktikan bahwa 999 faktorial kurang dari 500 pangkat 999. Nah, kita di sini idenya adalah kita bisa menggunakan AM dan GM dari bilangan 1 sampai 999. Kita bisa gunakan AM dan GM dari 1, 2, 3 sampai 999. Nah, berapa AM dari bilangan tersebut? AM-nya berapa? Berarti AM-nya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik sampai 999 per, nah jangan lupa pernya, 999. Itu AM-nya. Kemudian GM-nya. GM-nya berapa? GM-nya kita harus pakai akar ini ya. Aku ambil dulu akar di sini. Oke, akar 999 dari 1 dikali 2 dikali 3 dikali titik-titik sampai 999. Nah, kemudian kita kan tadi sudah tahu kalau AM lebih besar sama dengan GM. Oke, maka dari sini kita tahu bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 plus titik-titik, 1 ditambah 2 ditambah 3 plus titik-titik sampai 999 per 999 akan sama dengan, kok sama ya? Akan lebih besar atau sama dengan, nah ini, akar 999 dari 1 kali 2 kali 3 kali 999. Nah, kemudian yang atas ini kita kan punya rumusnya ya. Untuk jumlah untuk jumlah semuanya ini akan sama dengan, nah yang atas ini jumlahnya adalah 1 ditambah 999 dikali 999 per 2 dikali 999. Lebih besar atau sama dengan, nah ini kita copy lagi, akar 99 dari perkalian 1 sampai 999 akan sama dengan 999 faktorial. Oke, kemudian kita bagilah. Yang atas ini, 1 plus 999 adalah 1000. 1000 bagi 2 adalah 500. 99-nya akan habis dengan 99 yang di bawah. Lebih dari atau sama dengan ini, gitu ya. Kemudian masing-masing sisi kita pangkatkan 999. Sehingga didapatkan 500 pangkat 999 lebih besar atau sama dengan 999 faktorial. Maka hasilnya terbukti. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan untuk soal ini? Oh, sorry, di sini kita pakai lebih dari ya. Kenapa kita pakai lebih dari? Karena di sini eh, nggak terjadi kesamaan. Kesamaannya itu saat X1 sama dengan X2 sama dengan titik-titik sama dengan XN. Di sini nggak terjadi kesamaan. Satu nggak sama dengan dua, nggak sama dengan tiga, nggak sama dengan 999. Sehingga kita ambil lebih dari. Ya, bukan, bukan lebih dari sama dengan. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Untuk bilangan real positif X dan Y, dengan X-Y adalah 1/3, nilai minimum dari 1/9 X pangkat 6 ditambah 1/4 Y pangkat 6 adalah, nah di sini kita gunakan lagi, kita gunakan konsep AM, GM. Nah, apa itu AM? Lebih dari sama dengan GM. AM lebih dari sama dengan GM. Apa yang mau kita kuadratkan? Apa yang mau kita AM kan? Apa yang mau kita rata-ratakan? Itu 1/9 X pangkat 6 dengan 1/4 Y pangkat 6. Antara, kita harus tahu nih apa yang mau di AM dan di GM kan.
Jadi kita nggak bisa asal milih gitu ya. Dan 1/4Y pangkat 6. Nah, AM lebih dari GM. AM-nya berapa? AM-nya berarti 1/9X pangkat 6 ditambah 1/4Y pangkat 6. Nah, ini semua per 2 ya. Per 2 lebih dari atau sama dengan, kita copy lagi sini akar. Akar pangkat 2, gak usah kita tulis akar pangkat 2 ya. Oh iya, square root aja. Berarti square root dari 1/9X pangkat 6 dikalikan dengan 1/4Y pangkat 6. Nah, oke. Nah, sekarang kita pindahkan 2 ke sebelah kanan ya. Kita copy dulu biar nggak ribet nulisnya. Satu per, oke ini kita, nah 1/9X pangkat 6 ditambah 1/4Y pangkat 6 akan lebih dari atau sama dengan 2 dikali akar yang ini, yang di sebelah kanan. 1/9X pangkat 6 dikali 1/4Y pangkat 6. Langsung kita kalikan aja. Apa perkaliannya ini? Hasilnya adalah 1/36 X pangkat 6 Y pangkat 6. Y pangkat 6. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kita tuliskan lagi persamaannya. Satu per, sekarang kita keluarkan akarnya. Berarti 1/36 hasilnya adalah dikalikan 1/6. Dikalikan dengan 1/X pangkat 3 Y pangkat 3. Karena sisa 1/X pangkat 6 Y pangkat 6. Diakarkan adalah X pangkat 3 Y pangkat 3. Atau bisa kita tulis 1/XY pangkat 3. Nah, udah gampang kan? Sekarang kita sisa apa? Nah, ini lebih dari berapa? 2 kali 1/6 berarti 3 dikali 1/XY. Berarti XY pangkat -3. Sama dengan berapa itu? 3 dikali 1/3. Oh, nggak usah deh pangkat -3. Tetap aja 3 dikali 1/XY ya. 1/XY jadi 3 gitu ya. 1/XY pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 3. Berapa nilainya? 81 gitu ya. Nah, kira-kira ada kesalahan nggak kita di sini ya? Bagi 2, soalnya ini sering. Oh, oke, ada kesalahan. 2 dikali 1/6 harusnya 1/3 ya. Oke, ada sedikit ketidaktelitian. 1/3 dikali, nah, 1/3 dikali 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 2 atau 9. Jadi, jadi nilai minimumnya adalah 9. Kenapa nilai minimumnya 9? Karena nilainya akan selalu lebih besar atau sama dengan 9. Kapan terjadi kesamaannya? Kesamaannya terjadi pada saat apa? 1/9X pangkat 6 sama dengan 1/4Y pangkat 6. Gitu. Disitulah terjadi kesamaannya yang bernilai 9. Kemudian kita lanjut ya ke soal yang ketiga. Misalkan X, Y, dan Z adalah bilangan positif berbeda. Buktikan bahwa 1/X plus 1/Y
plus satu per Z lebih dari satu per akar XY ditambah satu per akar XZ ditambah satu per akar YZ. Nah, catat bahwa X, Y, dan Z adalah bilangan positif yang berbeda. Jadi nggak akan ada tanda kesamaan ya. Kita hanya punya tanda lebih dari atau kurang dari. Kita gunakan AMGM pada, nah, sekarang kita harus mencari, kita mau gunakan AMGM-nya ini kemana sekarang? Oke, nah untuk soal ini, kita bisa menggunakan AMGM pada satu per X dan satu per Y. Kita misalkan dulu untuk satu per X dan satu per Y. Nanti untuk yang sisanya akan simetris gitu ya. Akan sama juga dengan ini. Satu per X ditambah satu per Y per 2, tapi per 2-nya saya pindahin ke sebelah kanan aja ya. Lebih dari sama dengan 2 dikali akar 1 per X dikali 1 per Y. Nah, gitu. Maka, kita dapatkan lagi bahwa satu per X ditambah satu per Y akan lebih dari atau sama dengan, nah di sini karena dia bilangannya berbeda, kita pakai lebih dari. Bukan lebih dari sama dengan. Lebih dari 2 per, nah, akar 1 per XY. Akar dari satu per XY artinya satu per akar XY. Gitu ya. Sama dengan 2 per akar XY. Nah, sekarang kita jumlahkanlah. Dengan cara yang sama, kita dapatkan bahwa satu per X tambah satu per Z lebih besar dari 2 per akar XZ. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Satu per Y tambah satu per Z lebih besar dari 2 per akar YZ gitu ya. 2 per akar YZ. Nah, oke. Kemudian kita jumlahkanlah semua. Kita jumlahkan ketiga persamaan. Didapatkan apa? Satu per X tambah satu per X, 2 per X, tambah 2 per Y, tambah 2 per Z, lebih dari 2 per akar XY, ditambah 2 per akar XZ, ditambah 2 per akar YZ. Nah, kita bagi dua semua. Didapatkan satu per X, ditambah satu per Y, ditambah satu per Z, lebih besar dari satu per akar XY, ditambah satu per akar XZ. Nah, didapatkan ditambah satu per akar YZ. Nah, oke, terbukti ya. Sama dengan soal, oke? Terbukti. Mantap. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 3? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Banyaknya bilangan real yang memenuhi persamaan X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat dikurang 176X tambah 2009 sama dengan 0 adalah, nah kita gunakan konsep, sekali lagi kita gunakan konsep AMGM lagi. Nah, saya sangat suka nih AMGM. AMGM dari apa? Dari X pangkat 4, X pangkat 4, negatif 2X pangkat 3, terus apa lagi ya? 5X kuadrat, negatif 176X, sama 2009. Nah, kita lanjut lagi. AM lebih dari GM.
Ya, A yang lebih dari GM. Berarti X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat kurang 176X ditambah 2009. Semuanya nih per berapa? Per 5. Dia nggak mau ya? Ya, tulis ulang dong. X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat kurang 176X tambah 2009. Oke. Per 5, karena ada 5 suku ya. Lebih dari sama dengan, kita pakai akar dari sini aja. Nah, akar pangkat 5 dari, kita kalikanlah semua. X pangkat 4 dikali negatif 2 X pangkat 3 dikali 5X kuadrat dikali minus 176X dikali 2009. Nah, kemudian atas ini kan jadinya kan berarti dia, ini kan hasilnya semua nol ya. 0/5 sama dengan nol. Nol lebih dari sama dengan, nah ini kita copy lagi. Nol lebih dari sama dengan akar pangkat 5 dari, ini kita kalikan, X kita satukan semua, X pangkat berapa? X pangkat 4 tambah 3 7 tambah 2 9 tambah 1 10. X pangkat 10 dikali negatif 2 kali 5 negatif 10 dikali 5 dikali 176, 1760 kali 2009 kali 2009. Nah, kita nggak usah kalikan, tapi yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah, nah, kita perhatikan di sini, kita pangkat 5 masing-masing kedua ruas. Akan bersisa 0 lebih dari sama dengan X pangkat 10 dikali 1760 dikali 2009. Tapi kalau kita bagi dengan 1760 dan 2009, didapatkan 0 lebih dari sama dengan X pangkat 10. Perhatikan bahwa X pangkat 10 adalah bilangan kuadrat, tidak pernah negatif. Artinya, gak bakal mungkin, tidak akan mungkin X pangkat 10 kurang dari 0. Yang mungkin hanya X pangkat 10 sama dengan 0, menyebabkan X sama dengan 0. Tapi, jika kita masukkan nilai X ke persamaan, didapatkan 0 kurang 0 tambah 0 kurang 0 tambah 2009 sama dengan 0. Tidak memenuhi. Maka, tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan tersebut. Oke, demikian untuk soal nomor 4 di topik ketaksamaan. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Brian, Joel, Yemima, eh, Ivan, nggak ada pertanyaan? Nggak ada bang. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya ke topik terakhir buat hari ini. Topik terakhir adalah mengenai persamaan dan sistem persamaan. Persamaan ini sebenarnya ada banyak ya yang hari ini bakal kita bahas. Persamaan ada 4, persamaan kuadrat, persamaan eksponen, persamaan logaritma, persamaan lingkaran. Sebenarnya ada satu lagi persamaan nilai mutlak, tetapi sudah kita bahas di minggu lalu di aljabar yang pertama. Jadi kalau adik-adik mau mereview lagi, bisa direview dengan nonton yang kemarin. Kemudian kita ada sistem persamaan, ada dua, sistem persamaan linear dan sistem persamaan tidak linear. Nah, pertama-tama kita akan bahas tentang persamaan, persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini berbentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0.
Untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, kita bisa menggunakan rumus ABC. Rumus ABC itu apa? Sudah adik-adik pelajari. Minus B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, ada tiga sifat persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Diskriminan ini adalah B kuadrat kurang 4AC. Kalau diskriminannya lebih dari nol, kita punya dua akar real yang berbeda. Jadi ada dua akar yang berbeda. Kalau D-nya sama dengan nol, akarnya akan menjadi kembar. Nanti persamaannya akan menyinggung kurva, eh, sumbu X. Kemudian kalau kurang dari nol, akarnya akan tidak real atau imajiner. Jadi dia tidak akan menyentuh sumbu X, gitu ya. Kalau kita gambarkan, dia nggak akan menyentuh sumbu X. Nah, kemudian berdasarkan teorema Vieta tadi, yang di topik pertama berarti X1 plus X2 sama dengan negatif B per A. Kemudian X1 kali X2 adalah C per A. Itu untuk persamaan kuadrat. Kemudian kita masuk ke yang kedua, persamaan eksponen. Persamaan eksponen ini adalah persamaan yang bentuknya A pangkat X plus B pangkat X sama dengan C. A pangkat X artinya di situ A ini adalah sebuah bilangan atau basis. Kalau biasanya kita meletakkan X itu sebagai variabel atau basisnya, di persamaan eksponen kita membuat X sebagai pangkatnya. Basis kita tetap. Jadi misalnya 2 pangkat X plus 3 pangkat X sama dengan 1. Kalau di persamaan kuadrat tadi, X kuadrat plus X gitu ya. Sedangkan di eksponen X-nya kita buat sebagai pangkatnya. Jadi itulah beda persamaan eksponen dengan persamaan kuadrat. Persamaan eksponen mengikuti sifat-sifat eksponen untuk mengerjakannya. Yang pertama, A pangkat nol sama dengan 1. Untuk A tidak sama dengan nol. Jadi 0 pangkat nol hasilnya bukan 1. Kemudian A pangkat B dikali A pangkat C hasilnya adalah A pangkat B plus C. Begitu juga dengan A pangkat B per A pangkat C hasilnya akan sama dengan A pangkat B dikurang C. Kemudian A pangkat B dipangkatkan lagi dengan C hasilnya adalah A pangkat B dikali C. Kemudian yang keempat, A pangkat negatif M akan sama dengan 1 per A pangkat M. Dan yang terakhir, akar pangkat N dari A pangkat M adalah A pangkat M per N. Itulah untuk persamaan eksponen. Kemudian kita lanjut ke persamaan yang ketiga, persamaan logaritma. Nah, logaritma ini kalau adik-adik belum pernah dengar, jika kita punya A pangkat B sama dengan C, maka B sama dengan logaritma A dari C. Kita buat sebuah contoh, karena mungkin ini apa ya, agak jarang mungkin adik-adik dengar ya logaritma ya, terutama Brian karena masih SMP. Contohnya, kita kan tahu kalau 2 pangkat 5 itu adalah 32. Jika 2 pangkat 5 sama dengan 32, maka kita aja, kita kopikan, maka 2 log 32 akan sama dengan 5. Jadi kebalikannya gitu ya. 2 log 32 sama dengan 5. Jadi 5 ini adalah pangkatnya, 32 adalah bilangannya. Gitu. Nah, sifat-sifat dari logaritma itu apa aja? Logaritma AB akan sama dengan logaritma B per logaritma A. Jadi kalau kita nggak tulis logaritmanya, kalau kita nggak nulis basisnya apa, itu kita anggap 10. Jadi misalnya log 10. Log 10 hasilnya adalah 1. Karena 10 pangkat berapa biar 10? Ya pangkat 1. Terus log 100. Log 100 hasilnya adalah 2. Karena 10 pangkat berapa hasilnya 100? 2. Berarti log 100 adalah 2. Tetapi ini nggak hanya log B per log A aja. Bisa juga kita basisnya kita kasih tahu. Bisa aja hasilnya jadi, kita copy aja ini ya. Oke. Ini kita ganti jadi log P, P log B per P log A. Jadi basisnya nggak harus 10. Basisnya berapapun bisa. Jadi log A log B akan sama dengan eh, P log B per P log A. Jadi basisnya berapapun, yang penting log B per log A. Kemudian yang kedua kita punya sifat logaritma A dari A adalah 1. Karena pasti A pangkat 1 sama dengan A. Kemudian logaritma
A logaritma B akan sama dengan 1/B logaritma A. Kebalikannya. Kemudian yang keempat, sifatnya ini adalah kebalikan dari eksponen. A log B plus A log C sama dengan A log BC. Kita kalikan jadinya. Tadi kalau di eksponen, hasil kalinya adalah pangkatnya ditambahkan. Sedangkan di sini, hasil penjumlahannya adalah bilangan tersebut dikalikan. Kemudian yang kelima, pangkat N logaritma B pangkat M akan sama dengan M per N dikali A logaritma B. Jadi kita harus hati-hati ya meletakkan yang mana basis, yang mana koefisien, dan yang mana angkanya gitu ya. Kita harus bisa bedakan posisi M per N dan A-nya gitu ya. Hanya di sini ada di bawah sebagai basis dari logaritma tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keenam kita punya logaritma A logaritma B dikali B logaritma C akan sama dengan A logaritma C. Jadi di sini ada sifat transitif juga. Oke. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, A logaritma, sorry, pangkat A pangkat N logaritma B pangkat M akan sama dengan B pangkat M per N. Ini sebenarnya didapatkan dari, ini tadi kan yang pangkatnya ini kita dapat hasilnya ini ya, M per N A logaritma B. Tetapi A pangkat A logaritma B hasilnya adalah B. Terus kita punya M pangkat M per N. M per N ini akan menjadi pangkat dari si B tersebut. Demikian untuk logaritma. Kemudian kita punya persamaan yang keempat. Persamaan lingkaran. Jadi ini kita bahas semua persamaan ya. Persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran pertama, jadi persamaan lingkaran itu bentuknya seperti apa? Bentuknya berbentuk lingkaran, tetapi dia maksud saya bentuk bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya adalah x ax kuadrat ditambah by kuadrat ditambah cx ditambah dy ditambah sama dengan 0. Jadi kita punya kurang lebih 5. Jadi x kuadrat y kuadrat x y dan konstanta. Kita punya 5 posisi. Nah, pertama persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan a, b. Jadi yang pertama 0,0 dulu. Kalau dia berpusat di 0,0, persamaannya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Untuk lingkarannya kita ketahui pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya r. Kemudian yang kedua, untuk kalau dia pusatnya di a, B, dia berubah. Jadinya x kurang a kuadrat plus y dikurang b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nanti ini berbentuk lingkaran ya, adik-adik. Kemungkinan yang ketiga, eh, oke, kita belum yang ketiga. Misalkan terdapat lingkaran x kurang a kuadrat plus y kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian kita punya titik yang kedua, P, Q. Maka ada tiga kemungkinan hubungan antara titik dengan lingkarannya. Yang pertama, kalau P dikurang a kuadrat ditambah Q kurang b kuadrat kurang dari r kuadrat, artinya titik PQ kita akan berada di dalam lingkaran. Tetapi kalau dia berada sama dengan r kuadrat, titik kita ada di dalam lingkaran. Karena pasti kalau kita masukin P dan Q ke dalam sini, dia akan menghasilkan ini. Kalau sama dengan R kuadrat, artinya titik kita berada tepat pada lingkaran tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau P kurang A kuadrat plus Q kurang B kuadrat lebih dari R kuadrat, titik kita ada di luar lingkaran. Ya, jadi ini kurang lebih hampir mirip dengan konsep persamaan kuadrat tadi. Ada yang dia berpotong di dua titik, menyinggung dan di luar, atau tidak menyentuh. Di sini dia di dalam, di lingkaran persis, dan di luar. Kemudian konsep yang ketiga, misalkan kita punya garis Y sama dengan MX plus C dan lingkaran X kurang A kuadrat plus Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, untuk mendapatkan persamaan kuadrat, untuk mendapatkan hubungan antara garis tersebut dengan lingkaran, yang harus kita lakukan adalah kita substitusikan Y ke dalam persamaan. Artinya, kita akan nyatakan Y di dalam X. Gitu. Kemudian kita substitusikanlah Y ini menjadi MX plus C. Maka akan didapatkan persamaan kuadrat dalam variabel X dengan D. D itu diskriminan. Nah, kalau kita dapatkan D-nya kurang dari 0, artinya garis lurus kita tidak memotong lingkaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau D-nya sama dengan 0, garis lurus kita menyinggung lingkaran tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau D-nya lebih dari 0, garis lurus kita memotong lingkaran di dua titik. Jadi ada memotong, tidak memotong, menyinggung, dan memotong lingkaran di dua titik. Kurang lebih sama dengan konsep persamaan kuadrat tadi.
Kemudian kita masuk ke persamaan garis singgung pada lingkaran. Persamaan garis singgungnya adalah, untuk yang pertama, Y sama dengan MX plus minus R akar dari M kuadrat plus satu. Kalau lingkaran kita, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, dan kita memiliki sebuah gradien. Jadi kalau yang diketahui adalah ini, kita bisa membentuk persamaan garis singgung, yaitu ini. Jadi nanti persamaan garis singgungnya ada dua, bisa plus, bisa minus, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau di pusatnya A, B, kita tinggal mengurangkan Y-nya dengan B dan X ini dikurangi dengan A. Itu konsepnya. Kemudian yang ketiga, kita nggak diberitahu gradiennya. Kita dikasih tahu salah satu titik. Titik yang dilalui oleh lingkaran tersebut. Kita mau cari berapa garis singgung lingkaran di titik tersebut. Tepat di titik tersebut. Maka persamaannya adalah X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Oke? Kemudian, untuk yang terakhir, yang ke D, kalau dia pusatnya bukan di 0,0, tapi pusatnya di A, B, kita tinggal ganti X-nya dengan X kurang A, X1-nya kita ganti dengan X1 kurang A, Y-nya juga gitu, Y1 kurang B dikali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Demikian untuk persamaan lingkaran. Kemudian kita akan bahas sistem persamaan. Sistem persamaan adalah diberikan beberapa persamaan, terus kita akan mencari nilai dari eh, variabel-variabel yang berada di dalam persamaan tersebut. Nah, sistem persamaan ada dua yang kita ketahui. Yang pertama adalah sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear, pangkat variabelnya tidak lebih dari satu. Jadi, misalnya, A tambah B, terus B tambah C, itu adalah persamaan linear. Tetapi kalau kita udah punya A kuadrat plus B plus C kuadrat, itu udah nggak linear lagi. Jadi linear, variabelnya, pangkatnya nggak boleh lebih dari satu. Nah, untuk menyelesaikan n buah variabel, kalau kita punya n buah variabel, kita butuh n buah persamaan. Jadi diingat ya adik-adik, kalau kita menyelesaikan, misalnya kita mau cari tiga variabel, kita harus punya tiga persamaan untuk menyelesaikan tiga variabel ini. Nggak bisa kurang dari tiga. Kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan substitusi, eliminasi, ataupun matriks. Tetapi kita masih belajari yang menggunakan substitusi dan eliminasi dulu. Yang matriks itu adalah cara opsional. Kemudian, nah inilah contoh dari persamaan linear ya. X plus Y sama dengan 3 dan X min Y sama dengan satu. Jadi nggak cukup mudah ya menyelesaikannya. Yang kedua, sistem persamaan tak linear. Sistem persamaan tak linear, pangkat variabelnya bisa lebih dari satu. Yang kedua, bukan hanya pangkat variabelnya aja bisa lebih dari satu, bisa juga ada perkalian variabel yang ada. Jadi bukan hanya, eh, kalau tadi linear, dia hanya boleh satu buah variabel ya. Hanya boleh X, Y, nggak boleh ada X, Y. Tetapi kalau di sistem persamaan tak linear, boleh ada YZ, XZ, XY, atau dengan kata lain perkalian dari variabel yang ada. Inilah contoh dari persamaan tak linear. Nah, kita akan mengerjakan latihan soal. Di sini ada 5 soal, masing-masing soal untuk, jadi ini yang saat ini membahas persamaan kuadrat, yang kedua untuk persamaan, apa ini ya? Ini untuk persamaan eksponen, untuk persamaan logaritma, untuk persamaan lingkaran, dan yang terakhir untuk sistem persamaan. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama. Tentukan penyelesaian positif dari satu per X kuadrat dikurang 10X dikurang 29 ditambahkan dengan satu per X kuadrat dikurang 10X kurang 45 sama dengan 2 per X kuadrat dikurang 10X dikurang 69. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama-tama? Yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut untuk yang ini, sebelah kiri. Sebelah kiri akan berubah menjadi X kuadrat dikurang 10X dikurang 45 dikali X kuadrat, sorry, ditambah X kuadrat kurang 10X dikurang 29 per, nah salah lagi nih. Aku mau pernya untuk semua. Per, nah oke mantap. X kuadrat dikurang 10X dikurang 29 dikali X kuadrat dikurang 10X dikurang 45 akan sama dengan 2 per
X kuadrat dikurang 10X dikurang 69. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita kalikan, oh sorry, bukan kita kalikan dulu. Kita jumlahkan dulu yang di atas ini. 2X kuadrat dikurang 20X dikurang 74, 45 tambah 29, ya 74 per, nah, X kuadrat kurang 10X kurang 29 dikali X kuadrat kurang 10X dikurang 45 sama dengan 2 per X kuadrat dikurang 10X dikurang 69. Kemudian kita kalikanlah, kita kali silang ya. Nah, yang 2X kuadrat kurang 20X kurang 74 ini bisa kita bagi dua. Jadi 2X kuadrat dikurang 10X dikurang 37 dikali X kuadrat kurang 10X kurang 69 akan sama hasilnya dengan 2 dikali X kuadrat kurang 10X dikurang 29 dikali X kuadrat dikurang 10X dikurang 69. Nah, kemudian di sini, ini kan agak ribet ya. Kemudian ini nggak bisa kita faktorkan. Banyak yang nggak bisa kita faktorkan. Misalnya 37. Bilangan apa yang dikalikan 37, negatif 37 dijumlahkan negatif 10. Kita kan nggak bisa ketemu ya. Karena 37 itu kan bilangan prima. Gitu kan? Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan pemisalan. Kita lakukan pemisalan. Kita misalkan apa? Kita misalkan bahwa X kuadrat kurang 10X kurang 29 sama dengan let's say A gitu lah ya. Kenapa itu kita pilih? Karena itu yang paling kecil gitu ya. Jadi lebih gampang. Jadinya 2 dikali A, biar dia minus 37 harus dikurangi dengan 8. Dikali A, dikurang, biar dia 60, ini harus 45 ya. Biar dia 69, dia harus dikurangin 40, sama dengan, oh duanya kita hapus saja, karena di kiri dan kanan ada 2 gitu ya. Sama dengan A dikali, A dikurang, biar dia 45, berarti 29 dikurang 16. Ya kan? Oke. Kemudian kita selesaikanlah ini. A kuadrat kurang 48A ditambah 40 kali 8, 320 sama dengan A kuadrat kurang 16A. Berarti kita jumlahkan ke sebelah kanan hanya semua. Yang A kuadratnya habis. 32A sama dengan 320. Didapatkan A sama dengan 10. Oke, kita balikin ke pemisalan tadi. Kita kembalikan nilai, kita kembalikan nilai A, yaitu X kuadrat dikurang 10X dikurang 29 sama dengan 10. Atau dengan kata lain, X kuadrat dikurang 10X dikurang 39 sama dengan 0. Kita bisa faktorkan X kurang 13 dikali X kurang X plus 3 sama dengan 0. Maka penyelesaian positifnya aja kita ambil. Penyelesaian positifnya adalah 13. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Diberikan persamaan 3 pangkat X kuadrat kurang 3X tambah 2 plus 3X kuadrat, 3 pangkat X kuadrat min 3X sama dengan 10. Jika X1 dan X2 adalah penyelesaiannya, maka 3 pangkat X1 plus X2 adalah, nah ini, kita perhatikan di sini pangkatnya agak mirip ya. Di sini bedanya dia ada plus 2, di sini dia nggak ada plus 2. Apa yang bisa kita lakukan? Berarti kita harus memecah yang ini, supaya bisa kita faktorkan. Yang sebelah kiri bisa menjadi 3X, 3 pangkat
X kuadrat min 3X dikali 3 pangkat 2, ya kan? Ditambahkan dengan 3 pangkat X kuadrat dikurang 3X, sama dengan 10. Kemudian kita faktorkanlah 3 pangkat X kuadrat dikurang 3X. Nah, kita faktorkan, kita masukin, dikali 3 kuadrat, 9 ditambah 1, sama dengan 10. 10-nya kan habis dengan yang ini kan? Berarti artinya 3 pangkat X kuadrat dikurang 3X sama dengan 1. 1 ini kan 3 pangkat 0 ya. Berarti kita dapatkan X kuadrat kurang 3X sama dengan 0. Nah, kita udah dapat persamaan kuadrat sekarang. Dari persamaan tersebut didapatkan X1 plus X2 berapa? X1 plus X2 akan sama dengan minus B per A. 3 per 1 sama dengan 3. Maka 3 pangkat X1 plus X2, ngawur ini. X2 sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Itu untuk soal kedua. Kemudian kita masuk ke soal yang ketiga ya. Soal ketiga, jika X pangkat log 3 log X plus 3 log Y sama dengan 27 dan Y pangkat 3 log X plus 3 log Y sama dengan 3 untuk X lebih dari Y, maka X tambah Y sama dengan titik-titik. Pertama kita bisa kalikan. Pertama kita bisa kalikan kedua persamaan. Oh, jangan kita kalikan dulu. Pertama pangkatnya bisa kita sederhanakan. Ya, ini pangkatnya bisa kita ubah dulu. Jadi apa? Berdasarkan sifat tadi akan sama dengan, kalau dia jumlah berarti hasil logaritmanya berarti dikalikan. Oke, kemudian kita kalikan kedua persamaan. Gitu kali ya. Terus kita dapatkanlah X pangkat log 3XY dikali Y pangkat log 3XY sama dengan 81. Oke, kemudian berarti akan sama dengan XY. Artinya ini akan sama dengan XY pangkat 3 log XY akan sama dengan 81. Oke, sekarang kita bisa membalikkan ini. Tadi kan kita jadi pangkat. Sekarang kita bikin, eh, berarti log XY dari 81 akan sama dengan log 3 dari XY. Gitu kan? Kemudian yang kita dapatkan selanjutnya adalah, eh, nah, 81 ini kan 3 pangkat 4 ya. Berarti log XY dari 3 pangkat 4 akan sama dengan log 3 dari XY. Nah, berarti ini sama dengan 4 dikali log XY dari 3.
akan sama dengan log 3 dari XY. Terus apa lagi? Nah, log XY log 3 akan sama dengan 1/3 log XY. Berarti ini sama dengan 4 per, nah, 3 log XY akan sama dengan, nah ini dia. Kita udah dapat sampai di sini. Kita misalkan, atau nggak usah deh kita misalkan. Berarti kita dapatkan bahwa 4 sama dengan log 3 XY dikuadratkan. Loh, bisa ya? Log kuadrat XY. Ya, gini ya. Berarti 3 log XY sama dengan 2 atau min 2. Nah, berarti XY-nya sama dengan 3/2 atau 9 atau XY sama dengan 1/9. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita kan udah dapat nilai XY ya. Kita udah dapat nilai XY. Dari persamaan satu didapatkan X pangkat X pangkat 3 lo XY sama dengan 27. Atau X pangkat 2 sama dengan 27. Sehingga X-nya akan sama dengan 3/3. Itu kalau kita pilihnya, pertama jika X, ini pertama jika kita pilih XY-nya sama dengan 9 ya. Kemudian ini kita copy dulu. Y pangkat log XY sama dengan 3, maka Y kuadrat sama dengan 3, maka X sama dengan, Y sama dengan akar 3. Oke, berarti untuk ini, X tambah Y sama dengan 4/3. Kemudian yang kedua, jika XY-nya sama dengan 1/9. Kalau kita pilih 1/9, artinya, nah, berarti X pangkat X log 3XY adalah 27, X pangkat negatif 2 sama dengan 27. Atau X adalah 1/3/3. Kemudian untuk Y-nya sama dengan 3. Oh, bukan 1/3/3 ini ya. X pangkat 2 sama dengan 27. 1/X kuadrat sama dengan 27. Berarti X sama dengan 1/akar 27. Berarti 1/3/3. 1/27/3 aja kali kita buat ya. Nah, kalau yang kedua dia Y-nya 9, Y kuadratnya 3, sorry. Berarti Y-nya adalah 1/3/3, maka X plus Y
akan sama dengan 1/27 tambah sepertiga. Berarti dia 9/27. 10/27 akar 3. Oke, ada yang salah nggak ya kira-kira? Seper, Sebentar, saya selesaikan lagi ya. X pangkat minus 2 sama dengan 27. Berarti X sama dengan 27 pangkat minus setengah. 1/akar 27. 1/27 kali 3/3. 1/9/3. Oke, ini ada kesalahan. Ini harusnya 1/9. Yang bawah sudah pas 1/3. Berarti hasilnya 4/9. Ya, sorry ya. 4/9. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4. Garis lurus 3x tambah 4y plus k sama dengan 0 akan menyinggung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 6x plus 8y sama dengan 0 jika k bernilai. Nah, tadi untuk soal ini, kita diberitahu cara untuk menyelesaikannya. Pertama-tama adalah kita harus kita harus menyatakan y dalam mx plus c, gitu ya. Dari sini kita dapatkan berarti y sama dengan minus 3x dikurang k per 4. Oke, kita terdapat ini. Kemudian kita substitusikanlah nilai y ke dalam persamaan lingkaran. Apa yang terjadi berarti x kuadrat ditambah y kuadrat minus 3x kurang k per 4 kuadrat plus 6x plus 8 dikali minus 3x kurang k per 4 sama dengan 0. Kita selesaikan lagi x kuadrat ditambahkan 9x kuadrat ditambah 6kx ditambah k kuadrat per 16 plus 6x ditambah 8 bagi 4 2 berarti negatif 6x dikurang 2k sama dengan 0. Kemudian kita lanjut lagi. Semua kita kalikan dengan 16, tetapi di sini 6x-nya habis. Berarti 16x kuadrat ditambah 9x kuadrat plus 6kx plus k kuadrat dikurang 32k sama dengan 0. Maka kita dapatkan 25 kuadrat ditambah 6kx ditambah k kuadrat minus 32k sama dengan 0. Nah, kita mau supaya garis lurus ini menyinggung lingkaran. Agar menyinggung lingkaran, maka nilai D harus sama dengan 0. Apa itu D? B kuadrat kurang 4AC. Kita kerjakan, B kuadrat adalah 36K kuadrat dikurang 4 dikali A25. B-nya K kuadrat dikurang 32K harus sama dengan 0. Oke, kemudian kita lanjut. 36K kuadrat dikurang 100K kuadrat
ditambah 3200K sama dengan nol. Maka didapatkan 3200K dikurang 64K kuadrat sama dengan nol. Selanjutnya kita apakan? Kita faktorkan ya. 64 kali berapa biar 3200 kali 50 di luarnya K, 64K dikali 50 dikurang K kuadrat sama dengan nol. Sebentar, kita cek lagi apakah ada kesalahan di pengerjaan kita ini. Oke, dia ini Y-nya sama dengan minus 3X kurang K per 4. Oke, X dikali eh, X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X dikali 8 dikali Y. Oke, sudah pas. X kuadrat plus 9X kuadrat plus 6X K, 6KX plus K kuadrat per 16. Tambah 6X dikali minus 6X dikurang 2K sama dengan 0. Oke, 16X kuadrat ditambah 9X kuadrat ditambah 6KX plus K kuadrat kurang 32K sama dengan 0. Oke, pas. Kemudian 25X kuadrat plus 6KX plus K kuadrat minus 32 sama dengan 0. Agar menyinggung lingkaran, D sama dengan 0. 36K kuadrat kurang 4 kali C. A dikali C. Oke, sama dengan 0. 36 kurang 100K kuadrat plus 3200 K sama dengan 0. Ya, harusnya udah pas ya. Maka didapatkan nilai K adalah K sama dengan akar 50 plus minus akar 50. 5 akar 2. Oke. Atau K sama dengan 0. Oke, kita lanjut ya. Kok kita dapat 3 persamaan sih? Oh, salah. Ini K harusnya. Pantas dari tadi. Maka didapatkan nilai K sama dengan 50. Oke, kita lanjut soal terakhir ya. Cuman sebelum soal terakhir, apakah bisa hidupin kamera dulu nggak? Ivan, Joel, Brian. Oke, bagus. Joel, oke. Ivan, bisa hidupin kamera atau enggak? Sebentar saya stop share ya. Kita foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya nanti foto-foto ini nanti bakal apa? Untuk galeri kami lah istilahnya. Untuk di-share di media sosial. Kalau kata pengelola gitu ya. Kita lanjut ke soal terakhir ya. Tentukan semua nilai K yang mungkin sehingga tidak ada pasangan bilangan real X, Y yang memenuhi sistem persamaan X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 0 dan X kurang K kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Kita mau tentukan semua nilai K yang mungkin. Pertama-tama, kita bisa eliminasi. Eliminasi Y kuadrat. Gimana cara eliminasi? Dengan cara menjumlahkan. Menjumlahkan kedua persamaan. Apa yang kita dapatkan? Kita dapatkan adalah X kuadrat plus X kurang K kuadrat, X kurang K kuadrat sama dengan 1. Kemudian X kuadrat plus X kuadrat dikurang 2KX plus K kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita pindahin ya. 2X kuadrat dikurang 2KX plus K kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kita udah dapat persamaan ini.
Supaya tidak ada pasangan real X, Y, kita buat aja supaya gak ada nilai X. Supaya tidak ada pasangan real X, Y, kita buat supaya persamaan ini tidak memiliki akar yang real. Sehingga tidak ada nilai X. Oke? Supaya nilainya tidak real, agar nilai akar-akarnya tidak real, maka diskriminan harus kurang dari nol. Sekarang kita hitung diskriminannya. B kuadrat negatif 2K kuadrat dikurang 4AC. 4 dikali 2 dikali C K kuadrat minus 1 harus kurang dari nol. Kemudian kita buat lagi. Nggak bisa ini ya. Oke, berarti 4K kuadrat dikurang 8K kuadrat ditambah 8 kurang dari nol. Maka bisa kita tuliskan 8 dikurang 4K kuadrat kurang dari nol. Kita bagi 4 persamaannya. 2 dikurang K kuadrat kurang dari nol. Atau bisa kita tuliskan lagi K kuadrat kurang 2 lebih dari nol. Berarti kita punya titik plus minus 2. Tapi karena dia lebih dari nol, artinya persamaan kita akan K-nya akan kurang dari negatif akar 2 dan atau K akan lebih dari akar 2 gitu ya. Itu untuk soal nomor 5. Nah, demikian untuk penjelasan untuk materi pada hari ini. Jadi adik-adik harusnya udah bisa untuk memahami konsep dasar pada tiga hal, yaitu suku banyak, terus ada ketaksamaan, dan yang terakhir ada persamaan dan sistem persamaan. Ada banyak sekali persamaan yang kita bahas hari ini. Nah, di sini ada 6 latihan soal. Nah, silakan melatih diri sendiri dengan cara mengerjakan 6 soal ini. Nanti ini bisa kita bahas bersama-sama di minggu ketiga. Demikian ya adik-adik, bersama dengan soal-soal tambahan yang ada di minggu pertama. Jadi untuk minggu ketiga, kita akan bahas 12 soal ini ditambah akan ada beberapa soal tambahan dari saya. Gitu. Kemudian untuk adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi pertamanya ya, supaya bisa supaya saya bisa menilai sejauh mana kemampuan adik-adik untuk eh, minggu pertama kemarin. Supaya kita bisa evaluasi program ini gitu ya untuk ke depannya. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa besok Makasih ya. bang. Makasih bang. Oke, ya.